Yang punya hak ngasih iman di hati makhluk, di hati manusia itu Allah. Kalau ada orang baik belum tentu anaknya baik. Kalau ada orang baik belum tentu keluarganya baik. Kalau ada orang yang ahli ilmu agama belum tentu anak keluarganya juga ngerti agama. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-hadithu al-hadi wal ishrun. Al-hadisu al-hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, bersabda, siapa Abu Amrin Sufyan bin Abdullah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakan, li, kepadaku, fil islami, di dalam agama Islam, qaulan, pada satu perkataan, la as'alu, yang aku tidak bertanya, anhu, dari qaulan, ahadan, pada seorang pun, ghairaka, yang selain engkau, ghairaka, yang selain engkau. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu ucapan yang aku tidak akan pernah bertanya kepada seorang pun selain engkau. Qala, Nabi bersabda, qul, katakan, qul, katakanlah, wahai Abu Amr, amantu, aku beriman, amantu, aku beriman, billahi, kepada Allah, tsumma, kemudian, istaqim,
istiqomahlah atau istaqim, tetaplah lurus. Jadi hadis ini sangat singkat ya. Tapi isinya sangat dahsyat. Bahwa cara berislam yang paling baik atau cara kita menyembah Allah yang paling utama. Pokoknya hanya dua. Yang pertama adalah iman. Yang kedua, berjalan di jalannya para nabi dan orang soleh. Jadi maksudnya istiqomah di situ adalah berjalan lurus mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya orang-orang kelihatannya gampang tapi susah itu. Ya alhamdulillah kita kan sudah diberi satu nikmat yang luar biasa namanya nikmat iman. Alhamdulillah kita sudah kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal ajaran Islam. Di saat mungkin di luar sana ada banyak orang yang belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah. Ataupun kalau sudah kenal dia tidak tahu ajaran syariat. Nah di titik itu kita harus bersyukur. Ya sak gak awake dhewe iki wis dikei iman karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir iman itu kan satu harta karun yang luar biasa. Tapi kan enggak semua orang, enggak sembarangan orang yang punya karunia diberi iman di dalam hati. Jangankan orang biasa, orang yang punya hubungan kerabat dengan Nabi aja belum tentu iman. Pamannya Nabi Muhammad ada yang namanya Abu Lahab. Dan itu orang yang paling kuat permusuhannya kepada Nabi. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Nabi Adam punya anak namanya siapa? Qabil. Itu pasti ada yang begitu. Kenapa? Itu untuk menunjukkan bahwa yang punya hak ngasih iman di hati makhluk, di hati manusia itu Allah. Kalau ada orang baik belum tentu anaknya baik. Kalau ada orang baik belum tentu keluarganya baik. Kalau ada orang yang ahli ilmu agama belum tentu anak keluarganya juga ngerti agama. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya harus disyukuri. Ele-ele awake dhewe alhamdulillah wis dikai iman karo Gusti. Nah, naik ke tahapan selanjutnya ada namanya istiqomah. Sering kita dalam sholat satu doa yang terus kita panjatkan walaupun kadang kita nggak sadar. Ya kita membaca Al-Fatihah kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal. Karena yaitu satu-satunya cara untuk selamat dunia akhirat ya mengikuti jalannya para nabi dan para orang-orang soleh.
Makanya yang paling gampang kalau kita beragama itu ya copy paste. Nggak perlu kita berinovasi. Nggak perlu apa? Inovasi untuk ilmu pengetahuan. Untuk bisnis kamu berinovasi, untuk ilmu pengetahuan, untuk sains kamu berinovasi. Tapi kalau agama itu cukup copy. Kita ikut guru kita ikut kiai kita. Kiai kita itu dulu ikut gurunya, gurunya ikut gurunya, gurunya ikut gurunya, sampai kepada Rasul. Yaitu caranya sholat, caranya beribadah, masuk ilmu. Ini nggak perlu ada pemahaman agama yang katanya itu kontemporer. Hah? Cara baru memahami Al-Quran. Hah? Nggak perlu. Ilmu fikih baru yang sesuai dengan modernitas. Nggak perlu. Tafsir Al-Quran atau tafsir hermeneutika Al-Quran apa itu? Itu kudu tambah bener, tambah karena ya itu gitu ya. Nanya kita beragama itu ya kita mengikuti cara beragamanya Nabi Muhammad. Lewat siapa ya? Lewat guru-guru itu yang punya nasab atau sanad yang bersambung sampai kepada beliau Nabi Muhammad. Ya wis mari, wis ngono tok. Nanti kalau kalian misalnya suatu hari sudah lulus, kebetulan kuliah di mana, kemudian ada waktu membaca pemikiran-pemikiran baru. Itu saya ingatkan, kalau urusan agama tidak perlu. Nggak perlu. Makanya hati-hati kalau ada istilah pemikir Islam, itu bahaya itu. Apa? Pemikiran nggak perlu, Islam nggak perlu. Kita berislam itu yang ikuti guru aja. Nah beda kalau ilmu pengetahuan. Kamu mau belajar ilmu teori ekonomi baru, ada teori fisika baru, teori kedokteran baru. Lah itu harus. Jadi intinya saya ingin menyimpulkan di sini bahwa dalam agama tidak perlu ada inovasi. Tidak perlu ada pemahaman-pemahaman yang baru. Dalam beragama kita cukup mengikuti cara beragama guru-guru kita yang punya sanad sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, dalam sains, kita perlu inovasi, kita perlu kreativitas, kita perlu imajinasi. Supaya ilmu itu berkembang, supaya bisa memberi kemanfaatan yang lebih luas kepada umat manusia. Nah kadang-kadang santri itu kebalik ya kan. Yang ilmu sainsnya dia tidak mau inovasi, tapi agamanya dibuat ya itu yang gawat itu. Dia nafsirkan Al-Quran dengan pemahaman yang gak pernah disampaikan ulama. Di sisi lain dia gak mau belajar ilmu kedokteran, gak mau belajar ilmu biologi, gak mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Nah itu kebalik. Jadi kalau kita itu tadi di dalam beragama kita ikut, kita copy paste, tapi dalam ilmu pengetahuan, dalam sains kita perlu untuk dalam banyak keterangan ya dalam Al-Quran juga disebutkan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Jadi yang disebut dengan jalan lurus itu sebenarnya ya Islam itu sendiri. Islam itu disebut sebagai jalan yang
Ya kita ini kalau bisa dalam sholat seumpama nggak bisa khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam, minimal ketika kamu membaca ihdinas siratal mustaqim itulah dibuat khusyuk. Maksudnya ingat Allah. Benar-benar minta pada Allah, ya Allah inilah yang saya minta. Tunjukkanlah saya pada jalan yang lurus. Wis gak apa-apa masalah kon sujud, masalah rukuk, eling apa, tapi pas maca ihdinas siratal mustaqim nek iso njaluk sing temenan nang Gusti Allah. Benar-benar ya, benar-benar kita sadar bahwa kita hamba Allah, kita memohon petunjuk, kita mohon pertolongan supaya tetap diberi karunia untuk tetap di jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Dan itu satu tempat yang mustajab. Kenapa? Karena sesudah kita membaca ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita membaca surat itu, ayat itu, Allah akan berkata, hambaku meminta kepadaku, aku akan memberikan apa yang ia minta. Maka itu disebut sebagai satu waktu, satu kesempatan yang sangat mustajab. Hanya diajari kita oleh Allah setelah ayat itu, ayatnya ihdinas siratal. Ya boleh nggak Gus minta yang lain? Ya boleh aja. Tapi kan ini yang paling tinggi. Di ihdinas siratal mustaqim itu yang paling apa? Tinggi. Ya kalau kamu mau turun grade-nya ya nggak apa-apa, misalnya minta uang, minta supaya apa, ya boleh. Dan itu memang waktu yang pas. Jadi sesudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-haditsu tsani wal ishrun. Hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Anna sesungguhnya rojulan ada seorang laki-laki. Sa'ala yang bertanya siapa rojul? Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lalu berkata siapa rojul? Ara'aita. Tidakkah engkau melihat idza shallaitu apabila aku sudah sholat al maktubati pada sholat fardu wasumtu dan aku berpuasa Ramadhana dalam bulan Ramadan wa ahlaltu dan aku menghalalkan al halala pada perkara halal wa haramtu dan aku mengharamkan al harama pada perkara haram. Walam azid dan aku tidak menambah. Walam azid dan aku tidak menambah ala dzalika atas itu semua. Ala dzalika atas itu semua. Sayan pada sesuatu. Adhulu apakah aku bisa masuk
al-jannata pada surga. Qala Nabi bersabda, na'am, iya. Na'am, iya. Rawa menceritakan pada hadis siapa Muslimun Imam Muslim. Wa makna haramtul harama, dan makna dari haram tu aku mengharamkan al harama pada perkara haram. Wa makna haramtul harama, dan adapun makna aku mengharamkan perkara yang haram itu ijtanabtu, aku menjauhi al harama atau perkara haram. Wa makna ahlaltu, adapun makna dari ahlaltul halala itu fa'altu, aku melaksanakan atau mengerjakan atau melakukan perkara halal mu'taqidan seraya berkeyakinan. Mu'taqidan seraya berkeyakinan khillahu, ganti itu jangan khilluhu. Khillahu pada kehalalannya. Khillahu pada kehalalannya. Ini ada satu hadis kedua-dua. Ada seorang datang kepada Nabi ya. Bertanya. Wahai Nabi, kalau aku cuma sholat fardu puasa Ramadan dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah aku masuk surga? Jawabnya Nabi, ya masuk surga. Ini kan menunjukkan sebenarnya beragama itu gampang. Yang penting imannya tetap ada, kewajiban-kewajibannya dilakukan, terus yang haram ditinggalkan, sudah selesai wis. Walaupun nggak pernah sholat sunat misalnya, nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah tirakat, iya nggak apa-apa. Tirakat yang paling tinggi itu ya meninggalkan yang haram itu. Emang mudah meninggalkan yang haram, susah. Makanya khususnya di zaman akhir seperti sekarang harusnya dakwah Islam harus dibuat semakin gampang. Kita ini kan sering terjebak simbol-simbol ya kan. Islam harus misalnya harus pakai pakaian Islami, apa itu? Kalau sholat harus jamaah di masjid. 1 hari 5 kali, uang dorong mlebu Islam wis wedi. Terus nanti sebelum sholat fardu harus sholat rawatib dulu, sunnah rawatib. Subuh 2 rakaat. Belum zuhur 4, sudah zuhur 4 ya. Belum asar 2, maghrib 2. Sesudah maghrib 2. Wong iku wis wedi dhisik. Kayaknya kalau dulu dakwanya Wali Songo, orang itu pokoknya pertama syahadat dulu. Karena bahkan banyak orang Jawa yang cuma syahadat aja belum sempat sholat. Jadi sampai tuwek gak sholat terus mati ya ada. Karena dia belum bisa nerima logikanya. Dan para Wali Songo gak akan maksa. Kalau dia belum mau sholat gak akan dipaksa. Alhamdulillah paling gak nek wis syahadat wis iman. Sekarang saya senang tuh kalau ada podcast-podcast di YouTube yang ngajak orang supaya masuk Islam tapi dengan cara yang simpel. Penting
anu aja deh syahadat, nggak bisa syahadat bahasa Arab ya nggak apa-apa syahadat bahasa Indonesia ya kan. Masa harus asyhadu alla ilaha illallah. Kadang-kadang kan apa ya? Jadi satu yang mudah itu kita kita buat sulit. Sama misalnya kalau kita ikuti logika anak-anak pesantren ya harus memenuhi syarat dilafatkan dengan lisan, hah? Dimantapkan dalam hati, kemudian dipraktekkan dalam tingkah laku. Yo angel, uangnya pokoknya gelem. Kenal Gusti Allah, kenal Rasulullah, iman. Wis iku dhisik. Lalu nanti kalau sudah ada kesempatan dia pingin mosok cuma syahadat aja, pingin sholat, nah, gak apa-apa baru diajar sholat. Kenapa? Itu bersesuaian dengan tabiat manusia. Tabiat manusia perlu yang namanya bertahap. Dari dalam menerima sesuatu itu perlu bertahap. Apalagi menyangkut keyakinan. Makanya saya nggak terlalu respect ya kalau ada misalnya ada orang yang maunya sebenarnya baik, ingin ngajak orang masuk Islam, tapi dengan cara menjelek-jelekan agama lain, mencari kesalahan kitab-kitab agama lain, menunjukkan kitab agama lain itu pertentangan dan seterusnya. Itu saya nggak terlalu suka. Ya mungkin ada satu dua orang yang masuk dengan cara seperti itu. Tapi kan apa ya? Jadi kalau kita ingin mengajak orang masuk Islam kan sebenarnya hanya dengan menunjukkan kalau agama Islam itu bagus itu cukup, Bos. Islam itu apik itu ya. Kira-kira bisa cocok dengan logika akal manusia, cocok dengan fitrahnya manusia dan ini agama yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Itu aja. Tuh, tuh gak perlu. Itu kamu dulu agamamu apa? Oh, dalam agamamu itu kitabnya ada salahnya, ada salah di sini. Gak perlu. Gak perlu. Nah itu, di sahabat ini bertanya kepada Nabi kalau dia hanya istilahnya itu beragamanya minimalis. Apa? Minimalis. Masuk surga, masuk surga. Gusti Allah menjanjikan surga itu kan luasnya lebih luas daripada langit dan bumi ya kan? Arduha ka'ardis samawati wal ard. Makanya nggak usah dikapling-kapling lah kalau seluas itu. Seolah-olah kalau nggak begini kamu nggak bisa masuk surga. Kalau nggak begitu kamu nggak masuk surga. Kamu itu bid'ah, kamu itu sesat. Nanti kamu tempatnya di neraka kan nggak usah. Kalau perlu ya gampangkan dulu. Tinggal uang itu kenal Gusti Allah, kenal Rasul. Dan nanti dia akan cari tahu sendiri. Kan banyak cerita seperti orang ada di Belanda ada orang dulu menjadi pembencinya Islam. Sering dia mencaci Al-Quran, mencaci Rasul, menjelek-jelekan Islam. Tapi karena dia itu sering karena ingin cari bahan untuk menjelekan Islam itu dia kan baca. Dia akan baca Al-Quran, dia baca sirah Nabi. Loh justru dia itu akhirnya masuk Islam. Akhirnya apa? Masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Ya kan gitu. Makanya yang penting orang itu tahu Allah, tahu Rasul. Itu aja. Di hadis yang kedua-dua
berbicara tentang bagaimana kita menyederhanakan cara kita beragama untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang ramah dan mudah sehingga bisa lebih banyak diterima oleh orang banyak. Biasanya enak Kanjeng Nabi. Ditakoni umpama Kanjeng Nabi ditakoni lho. Kanjeng Nabi, ya napa nek kula mek salat wajib tok, terus puasa Ramadan, terus mboten nambah napa-napa blas gak tau salat sunah gak tau. Oh, gak iso. Kon nek gak salat sunah, awakmu derajatmu gak iso munggah nek gak tahajud misale. Terus nek gak puasa sunnah, nanti kamu begini. Terus kamu kalau tidak menutup aurat, kamu begini misalnya ya. Terus kalau kamu, waduh gak situ mlebu Islam deh. Karena banyak itu pertanyaan di orang-orang yang mau masuk Islam kadang kan begini. Itu ingin masuk Islam tapi kok kayaknya berat banget. Masa ibadahnya itu sehari 5 kali. Padahal di agama saya yang lama 1 minggu 1 kali. Umpamanya. Kamu jawabnya gimana? Iya harus. Kan bisa dibohongin dulu. Maksudnya bukan dibohongin. Digampangkan dulu. Ya pokoknya masuk dulu aja lah. Gak sholat juga gak apa-apa. Umpamanya. Orang dia itu kalau bisa syahadat aja sudah luar biasa. Ya ada tanya. Saya itu mau masuk Islam tapi kok kayaknya saya nggak siap ya kalau disuruh pakai hijab. Pakai jilbab. Misalnya ada. Kalau kamu jawabnya nggak pinter gini. Ya iya karena menutup aurat itu wajib. Karena sebagai wanita auratnya adalah ini. Kira-kira orang yang mlebu Islam kok? Tapi coba kamu. Lah gak sampean gak usah pakai kerudung. Yang penting syahadat dulu aja. Gak usah pakai kerudung gak apa-apa. Ya kan masuk Islam. Ya enggak? Itu namanya fikih dakwah. Jadi memang ada triknya. Ada caranya mengajak orang masuk Islam itu ada caranya. Makanya ya kalau bisa dibuat gampang. Kenapa dibuat harus dibuang. Kebiasaan kita mempersulit orang. Itu harus, karena ada orang yang semuanya. Kalau bisa dibuat sulit, kenapa dibuat mudah? Itu harus wah, kalau bisa dibuat mudah, kenapa dibuat? Dan jangan salah. Orang yang kebiasaannya mempermudah urusan itu ciri-ciri dia ahli surga. Ciri-ciri ahli gak popo. Ya wis. Gak popo. Ya wis kawan sih wis. Nah itu ciri-ciri surga. Kalau gak iso ngene, gak kudu ngene. Wah itu bahaya itu. Nek wong ku ruwet. Dadi senengane gawe ngangel itu bahaya itu. Kenapa? Karena ciri-ciri ahli surga itu adalah orang selalu mempermudah urusan. Oh ya wis, apa-apa wis, engko balik maneh. Dhisik. Ya wis gak apa-apa. Ya wis oke wis. Ya itu ya. Ini kadang-kadang ya angel juga iku dipraktekno. Kadang-kadang kene iki ndelok wong kok cek enake. Hah? Kok cek enake kene ya ae. Tapi memang Rasul bersabda ciri-ciri ahli surga itu sahlan, gampangan. Gampang. Jadi hati-hati kowe nek sing senengane ngangel-ngangel urusane wong. Hah? Kowe kena angel-angel urusane mek malaikat Malik apa piye? Nek gampangan insyaallah gak ketemu malaikat Malik, ketemu malaikat Ridwan ae. Ya. Jadi wong gak usah ruwet. Gak ruwet. Pengajian yo ada ono wong sing ngene. Memang hidup ini keras jarene. Hah? Hidup ini apa? Keras. Wong dadi wong kudu diangel-angel jarene alasane karena hidup
Karena saya itu gak usah. Justru ini, karena hidup keras harus kita buat mudah. Jadi diutangi, gak disauri, yang penting diutangi mana. Saya kira ngutang itu lu jahat mana sing ngutangi ya kan. Jadi ditagih lo ngamuk wong saya. Ya apa ngono? Hah? Kancamu ana sing ngono? Hah? Kadang-kadang yang ngono gak apa-apa diikhlasno ae dadi sedekah ya. Tapi meneh-maneh utang aja diutangi. Boleh pinjam 100 dulu dong. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi manfaat. Jadi berkah. Jadi nilai tambah untuk kita semua. Kita tutup majelis kita dengan bacaan suratul asri dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma shalli